Halo, hai semuanya, selamat datang di Bacain Dong. Bantu channel ini berkembang dengan like, komen, subscribe, dan share. Semoga video ini bermanfaat untukmu. Selamat mendengarkan. Wilayah Kelurahan Koja Selatan, Kecamatan Tanjung Priuk, dan wilayah Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kota Madia, Jakarta Utara, sampai akhir tahun 60-an abad ke-20 lalu dikenal dengan sebutan Pajongkoran. Entah apa sebabnya nama itu dihilangkan dari peta-peta yang terbit kemudian. Kawasan tersebut dikenal dengan nama Pajongkoran karena dari tahun 1676 sampai tahun 1682 dikuasai oleh Kapten Jonker, seorang kepala pasukan orang-orang Maluku yang mengabdi kepada VOC. Kata Jonker bukanlah nama diri, melainkan gelaran, yaitu padanan dari Tamaela, gelaran kehormatan di Ambon pada zaman itu. Pada sebuah akte tertanggal 22 November 1664, namanya ditulis Jonker Jowa Demanipa. Tanah seluas itu diberikan sebagai hadiah bagi jasa-jasanya di berbagai medan perang seperti di Timor, Sri Lanka, di bawah Van Goens, di Sumatera Barat, di bawah Poleman, di Sulawesi Selatan, di bawah Spilman, di Jawa Timur pada waktu kompeni membantu Mataram memadamkan pemberontakan Pangeran Trunojoyo di Palembang, dan terakhir pada peperangan di Banten waktu kompeni membantu Sultan Haji melawan ayahnya, Sultan Ageng Tirtayasa, pada tahun 1682. Menjelang akhir hayatnya, Jonker merasa disia-siakan di samping mendapat tekanan-tekanan dari pejabat-pejabat Belanda yang tidak menyenanginya, seperti Mayor Isaac de Saint Martin yang memimpin kompeni ke Banten sebelum pasukan yang dipimpin Jonker terlibat dalam peperangan itu. Pada tahun 1689, dengan tuduhan akan berbuat makar, tempat kediamannya diserbu. Jonker sendiri menemui ajalnya dengan tragis. Pancoran terletak di Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Kota Madia, Jakarta Barat. Pancoran berasal dari kata pancuran. Di kawasan itu pada tahun 1670 dibangun semacam waduk atau aquada, tempat penampungan air dari Kali Ciliwung yang dilengkapi dua buah pancuran terbuat dari batang kayu yang dilubangi. Kedua pancuran itu mengucurkan air dari ketinggian kurang lebih 10 kaki. Dari sana air diangkut dengan perahu oleh para penjajah yang menjajakannya di sepanjang saluran-saluran di kota. Dari tempat itu pula kelasi-kelasi biasa mengangkut air untuk kapal-kapal yang berlabuh agak jauh di lepas pantai. Karena di pelabuhan Batavia kapal tidak dapat merapat karena banyaknya yang mengambil air dari sana. Seringkali mereka harus antri berjam-jam. Tidak jarang kesempatan itu mereka manfaatkan untuk menjual barang-barang yang mereka seludupkan. Dari penampungan di situ, kemudian air disalurkan ke kawasan Kastil melalui pintu besar selatan. Rancangannya sudah dibuat pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Durven, tetapi baru dilaksanakan pada awal masa Van Imhoff berkuasa. Dengan demikian, maka pengambilan air untuk keperluan kapal menjadi tidak terlalu jauh sampai melewati kota. Dengan adanya saluran air dari kayu itu, maka di halaman balai kota dibuat pula air mancur. Sisa-sisa salurannya masih ditemukan pada tahun 1882 yang ternyata berbentuk balok kayu persegi 4 yang dilubangi, disambung-sambung satu sama lain, direkat dengan timah. Sekian video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.